Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita ketemu lagi di segmen Sepekan Arsenal yang dimana karena ini adalah musim transfer ya, jadi berita yang berseliweran sangat banyak. Jadi Sepekan Arsenal ini saya bagi dua menjadi seminggu dua kali ya, supaya beritanya nanti tidak terlalu padat di hari Sabtu. Jadi ini saya bagi dua untuk hari Rabu dan hari Sabtu ya, hanya selama musim transfer ini. Jadi nanti kalau musim transfer mungkin sudah selesai, berita-berita juga sudah agak menurun lagi ya, kita akan kembali ke seminggu sekali ya untuk Sepekan Arsenal. Nah, untuk sementara ya ini Sepekan Arsenal adalah segmen di mana saya merangkum berita-berita Arsenal. Oke, ini berarti kira-kira untuk ya 3-4 hari terakhir ya. Dan saya jadikan satu video yang teman-teman jadi tidak perlu mencari beritanya kemana-mana, saya rangkum jadi satu. Ya, semoga mempermudah teman-teman dalam mengikuti berita-berita Arsenal ya. Oke, tidak berlama-lama kita mulai ya. Untuk berita yang pertama ini adalah Santi Cazorla, yang dia mengatakan bahwa dia ingin kembali ya ke Arsenal setelah karir dia sebagai pemain itu selesai gitu. Dan ini adalah musim ketiga dia mengatakan hal itu. Ya, untuk Cazorla sendiri saat ini masih bermain di klub Real Oviedo ya, dimana dia sempat mengatakan sebenarnya untuk bermain di Real Oviedo ini dia kalau gratis aja nggak masalah, cuman masalahnya ada hukum yang mengatur bahwa dia nggak boleh main gratis gitu. Jadi ya, ini Real Oviedo ini adalah klub masa kecil dia, jadi ya ini untuk penutup karirnya ya Real Oviedo ini. Dan nanti setelah karir bermainnya selesai, dia mengatakan bahwa ingin kembali ke Arsenal dalam kapasitas sebagai pelatih. Ya, kita lihat nanti ya sepak terjang Cazorla gimana untuk sebagai pemain Real Oviedo, dan kita lihat juga nanti apakah dia mendapat peran sebagai apa ya ketika nanti dia kembali ke Arsenal. Apakah sebagai staf pelatih untuk midfield atau bagaimana. Jack Wilshere yang saat ini juga sudah menjadi apa ya, head coach ya untuk tim U18. Santi Cazorla mungkin untuk di atasnya U21 ya, kita nggak tahu, kita lihat ya nanti ke depannya bagaimana. Ya, next ya, berita berikutnya ini adalah untuk dari tim Arsenal Women ya, dimana Arsenal Women ini untuk pertama kalinya akan melakukan tur pramusim ke Amerika Serikat ya. Nanti ini untuk hari Minggu 18 Agustus ini akan bermain di Washington DC melawan Washington Spirit. Lalu minggu depannya tanggal 25 Agustus di Washington DC juga akan melawan Chelsea Women ya. Jadi ya ini termasuk untuk seputar promosinya Arsenal ya ke Amerika Serikat. Jadi ini bukan hanya untuk tim pria tapi juga tim wanita ya, dan ini Arsenal Women pertama kalinya melakukan tur pramusim ke Amerika Serikat. Oke, next ya, ini untuk ya ini kita masuk ke ranah gosip ya. Jadi ini untuk berita-berita yang masih dalam statusnya, kalau buat saya ini masih statusnya gosip, jadi belum masih dari sumber-sumber yang kurang begitu jelas lah ya. Tapi yang pasti bahwa Aston Villa ini memang saat ini harus menjual pemain demi memenuhi aturan FFP di EPL ya, jadi aturan profit and sustainability. Nah, ini salah satu pemain yang akan dijual ini katanya adalah Douglas Luiz gitu. Dan Douglas Luiz ini kita tahu sebagai pemain Brazil ya, sempat juga ditaksir oleh Arsenal. Dan Aston Villa ini meminta harga ini 50 juta pound sterling untuk Douglas Luiz, yang ya ini juga dipantau ya beberapa klub lain. Ini nggak tahu juga sih Arsenal apakah masih tertarik dengan Douglas Luiz. Beberapa berita yang saya baca itu ada yang mengatakan bahwa Douglas Luiz ini sudah tidak diincar lagi oleh Arsenal karena profil gaya permainannya ini sudah tidak sesuai dengan Arsenal yang saat ini gitu ya. Cuman kita nggak tahu
kita lihat juga karena midfield ini ya untuk penggantinya Thomas Partey ya, ini masih sangat diperlukan. Jadi apakah Douglas Luiz orangnya? Ya kita lihat saja. Yang pasti ini dari sisi Aston Villanya memang ini harus menjual pemain. Tapi apakah Arsenal tertarik untuk mendatangkan kembali Douglas Luiz? Masih menjadi tanda tanya yang besar ya. Next, ini juga masih masuk dalam ranah gosip ya. Ini adalah Pedro Neto yang kembali dihubungkan dengan Arsenal. Ya ini posisinya sebagai forward kanan ya, winger kanan. Ini memang sudah dikejar oleh Arsenal beberapa waktu yang lalu juga, dan Wolverhampton United ini kemungkinan besar akan melepas ya ini Pedro Neto karena mereka sudah dapat pemain pengganti Pedro Neto ya, ini Rodrigo Gomez ya. Dan jadi ini untuk Rodrigo Gomez sudah kesepakatannya sepertinya sudah beres, akan datang ke Wolves dengan harga 13 juta pound sterling, dan Pedro Neto ini nampaknya akan dibanderol dengan harga kisaran 60 juta pound sterling gitu. Nah ini apakah pemain yang pantas dengan harga 60 juta pound sterling? Ya kita juga masih tanda tanya ya, karena apakah Arteta mencari pelapis untuk striker atau sayap kanan juga? Apakah striker dan sayap kanan? Yang pasti Pedro Neto ini sih pemain yang sangat bagus juga ya. Cuman apakah pantas dengan harga 60 juta pound sterling? Ya, dan apakah memang Arsenal masih tertarik dengan Pedro Neto? Ini kita harus tunggu juga, karena yang saya ingat terakhir kali kita menawar Pedro Neto itu di harga 25 juta pound sterling. Jadi ini harga yang lebih dari 2 kali lipat ya. Jadi ya kita lihat juga nanti perkembangannya ini untuk Pedro Neto, karena ya sekali lagi untuk sayap kanan ini yang tersedia juga tidak banyak ya di pasaran. Oke, next kita berita ya, ini juga berita yang kalau saya saat ini masih golongkan sebagai gosip ya. Jadi ternyata banyak yang ini sudah melaporkan bahwa Cido Obi Martin ini akan ke Bayern Munchen, dan Bayern Munchen ini sudah dalam tahap lanjut ya dalam diskusinya dengan Cido Obi Martin untuk membawa dia ke Munchen gitu. Ya kenapa ini saya bilang kenapa kok ini bisa Munchen melakukan negosiasi dengan pihak Cido Obi Martin? Karena memang Cido Obi Martin ini sebagai pemain akademi ya, ini di Inggris dia belum bisa mendapatkan kontrak profesional. Sedang kalau ke Bayern Munchen ini dengan usianya dia yang 16 tahun, dia sudah bisa melakukan kontrak profesional. Arsenal saat ini berusaha menjaga aset pemain akademi ini Cido Obi Martin ya, dengan menawarkan kontrak kontrak beasiswa. Jadi ini berbeda dengan kontrak profesional, di mana dalam kontrak profesional itu pemain bisa menegosiasikan gaji. Kontrak kontrak beasiswa ini gajinya udah set gitu ya. Jadi semua pemain dengan kontrak kontrak beasiswa ini gajinya akan sama semua, seragam semua. Nah, cuman Arsenal saat ini belum bisa memberikan kontrak profesional karena di Inggris ini ada aturan dari FA bahwa untuk bisa mendapatkan kontrak profesional ini usianya harus 17 tahun gitu ya. Jadi ini kita kalahnya sama Munchen adalah kita belum bisa kasih kontrak profesional, sedang Munchen sudah bisa gitu. Karena di Jerman tidak ada aturan harus 17 tahun gitu. Jadi makanya Cido Obi Martin ini sudah didekati oleh Bayern Munchen. Tapi ini juga sudah keluar berita juga ya dari Fabrizio Romano ini yang mengatakan bahwa situasinya masih amat sangat terbuka. Jadi bahwa ke Munchen ini bukan menjadi satu kepastian gitu ya. Masih ada negosiasi yang dilakukan oleh Arsenal untuk bisa menjaga Cido Obi Martin ini. Ya, dimana tadi salah satu usaha yang dilakukan adalah mencoba memagari dia dengan kontrak beasiswa
sambil menunggu dia berusia 17 tahun di 29 November 2024 nanti. Jadi ya 29 November besok kita sudah bisa memberikan kontrak profesional yang tentunya ya karena ini menghalangi Bayern Munchen dan juga Borussia Dortmund ya. Jadi Dortmund dan Munchen ini yang sudah mendekati, dan ya dua klub ini juga klub yang sering terutama Dortmund ya, untuk mereka memburu nih pemain-pemain akademi dari Inggris. Jadi kenapa mereka bisa dapat Jude Bellingham dan Jadon Sancho, karena mereka bisa memberi kontrak profesional dari usia yang lebih cepat dibandingkan kalau di Liga Inggris gitu. Ya kita lihat jadi ini perkembangannya bagaimana. Jadi tadi dari pemberitaan Fabrizio Romano ini masih situasinya masih sangat terbuka, jadi belum ada satu kepastian atau dari Ciro Obi Martin ini apakah condong ke Munchen atau Dortmund atau kemana. Ya ini masih situasinya amat sangat terbuka gitu ya. Oke, ya kita tunggulah ini nanti bagaimana perkembangannya, dan saya harap sih Ciro Obi Martin ini tetap bertahan di Arsenal ya, apalagi dengan perkembangan dia yang fenomenal di U18 gitu. Jadi dalam posisi U16 bahkan dia ini pemain U16 dan sudah dipromosikan ke U18 dan bahkan sudah bermain juga di U21 gitu. Jadi bakatnya ini secara potensi memang sangat luar biasa secara potensi ya, tapi apakah nanti bisa menjadi pemain yang luar biasa hanya waktu yang bisa menjawab gitu ya. Dan kita harap kalau dia menjadi pemain yang luar biasa itu adalah bermainnya untuk Arsenal gitu. Ya, next kita bicara lagi. Nah, ini sudah masuk ke berita yang ya udah bukan gosip lagi ya. Jadi ini Arsenal mematok harga Ramsdale ini 50 juta pound sterling ya. Jadi untuk siapapun yang ingin membeli Aaron Ramsdale ini harus membayar harga 50 juta pound sterling. Ya, menurut saya harga yang pantas ya. Ini karena usia yang masih sangat muda. Lalu juga baru saja menandatangani kontrak baru musim kemarin. Dan juga pemain timnas Inggris gitu. Jadi ya 50 juta pound sterling untuk Ramsdale menurut saya harga yang sangat pantas, dan Arsenal dari berita-berita yang saya baca bersedia juga ini bukan full 50 yang harus langsung dibayar ya. Jadi bersedia juga ini dengan 40 juta pound sterling plus 10 juta add-on gitu. Ya kita lihat bagaimana perkembangannya. Kalau dari saya sih saya berharap Arteta bisa menemukan satu sistem ya untuk bisa mempertahankan Ramsdale. Kalau menurut saya dia ini saat ini hanya kekurangan percaya diri aja ya. Kalau menurut saya kekurangan percaya diri, kayak kemarin main di pertandingan melawan Islandia ya di timnas Inggris, pertandingan persahabatan itu kayaknya masih kurang apa ya. Ya tadilah kurang pede gitu ya, menurut saya ada kurang pedenya dia di situ, dan saya harap sih bisa Arteta menemukan kembali, dia memberikan dia kembali pedenya, dan ya bisa diberikan waktu bermain dan dia bisa bermain bagus dalam kompetisi-kompetisi seperti untuk FA Cup dan Carabao Cup gitu ya. Jadi ya mungkin bisa dibagi lah ya untuk porsi permainan di sana, di mana dia bisa memperlihatkan kemampuan dia di pertandingan-pertandingan tersebut. Ya itu ya untuk Ramsdale. Next ini juga untuk Kieran Tierney ya, ini sudah dipatok harganya 10 juta pound sterling, dan ini harga banting harga ini ya, jadi udah harga diskon gitu kalau mau dibilang harga cuci gudang ya. Kenapa harga cuci gudang? Karena memang Arteta sudah merasa tidak menemukan posisi yang tepat lagi untuk Tierney di formasi Arsenal saat ini. Dan ya kemarin sudah sempat dipinjamkan dan ternyata tidak diambil ya opsi pembeliannya yang seharga 25 juta pound sterling. Jadi saat ini Tierney dibanting harga lah, ini harganya harga diskon,
Dan saat ini katanya ini Newcastle dan Aston Villa memantau kondisi Tierney. Begitu juga dengan Glasgow Celtics ya, cuman mungkin bagi Glasgow Celtics 10 juta pound sterling ini katanya dirasa masih terlalu mahal gitu, dan mungkin cuman maksudnya 10 juta pound sterling bagi Glasgow Celtics ini bahwa harga 10 juta pound sterling ini masih ya dekat lah dengan budget yang mereka punya, jadi mereka berharap juga bisa negosiasi dengan Arsenal untuk harganya nggak di 10 juta ya, mungkin kalau deket-deket kita ngomong di 7, 8 ya, kita nggak tahu ya. Yang pasti ini juga kalau dari Liga Inggrisnya sendiri, ini Newcastle dan Aston Villa ya dikatakan tertarik untuk mendatangkan ya. Kita nggak tahu juga bagaimana perkembangan Kieran Tierney, amat sangat disayangkan juga ya bahwa dia ya sudah turun dalam posisi pilihan ya, dimana saat ini kan pilihan ya bukan pilihan utama ya, cuman urutannya kalau nggak salah sih masih ya saat ini sepertinya untuk sebelah kiri urutan utama ini Tomiyasu, Zinchenko, dan ya masih bisa juga di situ ada siapa, Yakub Kiwior dan Jurrien Timber juga bisa bermain di sana gitu ya, di posisi kiri gitu. Nah ini ya kita lihat, dan buat saya ya semoga sukses lah Tierney ya di klub berikutnya, dan ya kita lihat juga nanti sepak terjangnya Tierney gimana ya. Oke, next. Nah ini berita yang sangat ditunggu-tunggu ya. Ini adalah keputusan dari Benjamin Sesko. Ya, minggu untuk sepekan Arsenal yang terakhir ya, yang hari Sabtu saya bilang bahwa Sesko ini dia akan mengambil keputusan bulan Juni ini, dan dia punya 4 opsi ya. Jadi ke Arsenal, Manchester United, Chelsea, atau tetap di Leipzig. Dan tadi sudah ada update berita dari Fabrizio Romano di channel YouTube-nya. Ini mengatakan bahwa Sesko sudah mengambil keputusan untuk tetap di RB Leipzig. Jadi dengan demikian dia akan menandatangani kontrak baru ya di Leipzig dan tetap bertahan di Leipzig, dan kemungkinan besar ini juga akan menaikkan rilis clause-nya dia ya, yang kemarin ini rilis clause-nya katanya ada di sekitar 45 sampai 55 juta pound sterling. Dengan kontrak baru ini mungkin kita akan ngomong harganya akan ada di dekat 100 juta euro atau 100 juta pound sterling bahkan. Ya, ini ya kalau buat saya sih fair play lah ya, maksudnya untuk Sesko ini untuk tetap bertahan di Leipzig, dia mungkin lebih memilih waktu bermain yang terjamin ya kalau ada di Leipzig. Berbeda di Arsenal, mungkin dia juga harus bersaing gitu kan dengan Kai Havertz, jadi tidak akan mudah bagi dia untuk bisa menjadi starter gitu, karena akan bersaing dengan Kai Havertz. Dan ya tapi bagi Arsenal ini berarti harus kembali mencari striker lagi gitu kan, dan dimana di pasaran saat ini harga striker ini banyak yang harganya nggak ngotak gitu kan ya, apalagi kayak Osimhen yang ya ini juga Osimhen kabarnya akan diturunkan harga karena tidak ada yang tertarik dengan harga yang 120 juta euro gitu ya. Ya, ini masih ditunggu lah nanti untuk Arsenal siapa yang akan menjadi target pengganti bagi Sesko. Mungkin tadi Pedro Neto yang kita sebut di awal, nggak tahu juga. Ya itu ya. Jadi itu teman-teman untuk berita sepekan Arsenal kita untuk minggu ini ya. Untuk hari Rabu ini gitu ya. Dan saya harap sih teman-teman ini dengan berita-berita ini juga ya sudah terpuaskan untuk mencari update Arsenal ya. Dan untuk berikutnya nanti kita akan ada lagi di hari Sabtu untuk sepekan Arsenal. Ya teman-teman, channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Jadi sekali lagi kalau teman-teman suka dengan dengan konten-konten Arsenal semacam ini, atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya supaya setiap kali saya update teman-teman dapat notifikasi dari YouTube.
Nah, itu aja ya. Terima kasih, dan mungkin kalau teman-teman ada berita-berita yang saya kelewatan, boleh tulis di kolom komentar ya. Itu aja, sampai jumpa di video kita berikutnya.